Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru KKG Watasi Denreng yang sama berbahagia. Selanjutnya di video kedua ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal online di Google Form dengan menggunakan HP Android. Oke, baik, langsung saja kita buka aplikasi Google, lalu kita buka Chrome. Selanjutnya di bagian telusuri atau ketik alamat web kita ketikkan google form.com ya, seperti ini. Lalu kita ketuk tanda panah yang ada di sudut kanan bawah atau telusuri, icon telusur, kemudian kita serong ke bawah, ambil yang ini www.google.com, ini ya, Google formulir buat analis dan survei gratis. Kita ketuk sekali, nanti muncul seperti ini ya, ada bisnis, ada pribadi. Kita ambil yang pribadi ya, buka Google formulir, kita ketuk. Nah, sekarang sudah terbuka. Di bagian formulir tanpa judul kita ketuk satu kali, lalu kita masukkan judul soal ya. Misalnya soal ya UTS huruf besar ya, UTS ya, tema 5 misalnya ya, tema 6 ya, misalnya kelas 4 ya, ini contoh saja. Kemudian di sini ya, semester genap ya, ini sebenarnya opsional Bapak Ibu, semester 2 TP 2020-2021. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan tanpa judul. Jadi kita ketuk itu yang pertanyaan. Tentu yang kita masukkan dulu pertanyaan pertama adalah siswa diminta nama ya, nama. Kemudian pastikan dia jawaban singkatnya, dia jawaban singkat. Ini nama siswa, saya tambahkan nama siswa. Oke, kemudian kita aktifkan ya, wajib diisi ya, wajib diisi supaya siswa harus memasukkan atau menjawab dengan mengetik namanya, harus. Kemudian kita tambah pertanyaan, itu ada dua cara. Boleh kita pilih yang tanda tambah ini ya, tambah pertanyaan. Nah, seperti ini. Boleh juga dengan yang ini tadi ya. Ini di sini nama siswa. Boleh juga dengan ini yang ini, duplikat. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi lebih ya. Ini ada pertanyaan, ini juga ada. Ini tidak dipakai ya, kita ketuk di sini untuk menghapus. Di sini kita pilih yang ini, klik hapus. Nah, oke. Jadi nama siswa, terus pertanyaan yang dibawanya berikutnya di sini kita masukkan minta nisnya ya, atau nisan, jadi terserah. Jadi di sini tetap jawaban singkat. Nah, kemudian juga wajib diisi. Oke. Nah, selanjutnya yang nama dan nis ini adalah itu bagian identitas. Untuk masuk ke membuat membuat soal supaya tidak bercampur antara identitas, soal pilihan ganda dan pilihan dengan soal bentuk lain, supaya tidak bercampur karena nanti kita akan acak soalnya, acak opsinya. Jadi kalau kita tidak pisahkan antara identitas kemudian soal yang sejenis, misalnya pilihan ganda, begitu pula dengan isian, maka nanti akan teracak itu namanya, nanti akan bertebaran di nomor-nomor lain ya, atau di tempat-tempat lain. Sehingga ini perlu kita membuat bagian ya, atau partisi. Caranya ini ada di sudut kanan bawah, itu ada icon sama dengan ya, yang seperti ini. Nah, itu tambahkan bagian. Jadi kita ketuk itu sehingga muncul ini bagian tanpa judul. Nah, kita ketuk bagian tanpa judul itu, lalu kita berikan judul, misalnya soal pilihan ya, pilihan
ganda. Oke. Nah, kasih deskripsi Bapak Ibu kalau mau misalnya pilih salah satu jawaban ya. Pilih salah satu jawaban. Jadi ini bagus sekali. Nah, jawaban A, B, C yang kamu anggap benar. Jadi itu boleh dilanjutkan. Ini opsional Bapak Ibu. Artinya terserah untuk yang membuat soalnya mau diapakan gitu. Baik, kita langsung membuat soal pilihan ganda yang pertama. Nah, kita pilih tanda tambah untuk menambah pertanyaan. Kita pilih icon yang ini ya Bapak Ibu. Nah, tanda icon pertanyaan itu ya, yang ini. Oke, jika sudah, sekarang pertanyaannya silakan diketikkan. Jadi ini kita harus ketikkan Bapak Ibu. Kalau ada soalnya PDF misalnya di HP itu bisa juga kita copy ya. Tapi boleh juga misalnya kita punya soal di Word supaya cepat tidak capek mengetik Bapak Ibu. Maka ada solusinya ya. Jadi kita ketuk di sini di bagian pertanyaan, lalu kita aktifkan mic-nya ini Bapak Ibu, yang ini. Ini ya mic-nya ya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ada keributan ya. Jadi akan terekam semua nantinya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita aktifkan mic-nya, lalu kita baca soal yang ada di laptop mungkin ya. Di laptopnya ini saya contohkan Bapak Ibu. Saya buka soalnya dulu. Nah, misalnya saya aktifkan ini ya, baru saya baca soalnya. Sumber alam di Indonesia harus dikelola dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang 1945 melalui pasal. Nah. Oke, sudah Bu, Bapak. Nah, tinggal titik-titik. Jadi ini tidak perlu kita bayangkan Bapak Ibu kalau ini kita harus ketik ya. Cuma di sini nanti tugas kita bagaimana tanda bacanya. Ada yang salah tidak? Ini tadi saya baca undang-undang ya. Harusnya saya sebut UUD. Nah, terus di sini kita pilih pilihan ganda ya. Kemudian di sini ditulislah 30 ayat 1. Oke. Kemudian 31 ayat berapa ya? Ayat 3. Ternyata di sini juga ayat 3 tadi. Seperti ini Bapak Ibu, cuma sedikit. Ini juga bisa kita salin ya. Kemudian kita pindahkan di sini. Lalu tempel. Ini kita ganti menjadi 32. Kemudian di sini menjadi ayat 33. Ini agak sedikit butuh keterampilan dan kesabaran, tapi ya ini sambil baring-baring rebahan juga bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi-lagi supaya siswa harus menjawab soal ini, kita aktifkan wajib diisi. Kemudian supaya juga pertanyaannya teracak ya, kita pilih icon titik 3 tadi ya. Kemudian kita pilih acak opsi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih yang ini Bapak Ibu, yang sudut kanan bawah ini, yang titik 3. Nah, kemudian kita pilih acak opsi ya. Oke. Ntar kita pastikan bahwa ini ya acak opsi seperti itu.
Jika sudah Bapak Ibu, kita atur dulu ya. Nah ini kan supaya tidak ribet sama yang dengan video sebelumnya yang dengan menggunakan laptop. Ini soal ini kita atur dulu Bapak Ibu. Nah kita sorong ke atas, lalu pengaturannya itu ada di icon titik 3 yang ini ya, titik 3 itu. Lalu kita pilih setelan ya, seperti ini yang nomor 2 dari atas yang setelan ini ya. Oke. Nah lalu di bagian umum kita boleh batasi satu tanggapan. Ini artinya hanya siswa hanya bisa menjawab satu kali. Jadi biasanya ini saya tidak aktifkan supaya siswa bisa mengulang-ulangnya soalnya. Tapi kalau Bapak Ibu mewajibkan siswa harus menjawab satu kali, maka centang ini ya, supaya tidak banyak kali siswa menjawabnya. Kemudian di bagian presentasi kita aktifkan, kita ketuk itu ya. Kemudian kita aktifkan ini ya, kita centang itu acak urutan pertanyaan seperti itu. Kemudian boleh juga kita aktifkan di sini, semoga sukses. Nah, pesan konfirmasi pada saat akhir siswa mengirim pertanyaannya, lah jawabannya ya, maaf. Kemudian kita sorong ya, kita sorong ke kanan ya, sampai muncul ini kuis. Ini tadi begini ya. Jadi kita sorong ke kiri ini sehingga muncul kuis. Nah ini lalu kita aktifkan, ya, jadikan ini sebagai kuis. Lalu semua yang tercentang di sini ini kita nonaktifkan ya, kita hapus centangnya. Sama yang nilai poin tadi, supaya siswa tidak melihat poinnya dan tidak melihat jawaban, riwayat jawabannya, apakah dia salah menjawab atau benar. Oke, jika sudah langsung kita ketuk simpan. Nah sekarang pengaturan soal yang pertama kita buat ini sudah selesai. Sekarang kita tentukan kuncinya. Jadi ini ada icon ini ya, icon ini kunci jawaban dan poin. Jadi kita ketuk yang itu Bapak Ibu sehingga muncul seperti ini. Sekarang jawaban daripada soal ini itu adalah sumber alam di Indonesia, harus itu jawabannya ayat 31 ya, pasal 31 ayat 3. Ya, maka kita ketuk itu sebagai kunci. Jadi sudah tercentang itu adalah kuncinya. Lalu kita buat ketuk di bagian ini poin ya, bagian poin, lalu kita tentukan poinnya. Misalnya poinnya 5. Atau terserah Bapak Ibu berapa poinnya per soalnya yang kita buat. Boleh bervariasi, boleh juga sama dari semua soal. Ya, jika sudah Bapak Ibu, kita ketuk selesai. Nah, soal yang pertama kita buat ini Bapak Ibu itu sudah diatur sedemikian rupa ya Bapak Ibu, supaya kita tidak repot mengatur untuk soal-soal selanjutnya. Maka soal yang pertama ini bisa kita gandakan ya, bisa kita copy ya template-nya, pengaturannya. Jadi caranya kita ambil yang ini, copy ya, duplikasi. Jadi kita ketuk ini sehingga terduplikatlah, jadi ada dua. Jadi ada dua ini, soal yang sumber alam Indonesia, ini juga sumber alam Indonesia. Langkah pertama kita hapus saja dulu pertanyaannya ya, kita hapus semua jawabannya juga, kita hapus jawabannya, nanti kita akan memberikan pertanyaan dan jawaban tersendiri untuk soal-soal selanjutnya. Oke, selanjutnya ini masih ada, ini kita hapus juga ya. Oke, selanjutnya karena ini tadi soal sudah diatur ya, ini kan soal dari nomor 1 tadi.
Ini bisa kita gandakannya duplikat sebanyak berapa soal yang kita mau buat. Jadi kita gandakan. Nah, ini tergandakan, ini jadi 2, ini jadi 3. Oke. Jadi tinggal kita mengisi di sini pertanyaannya. Di sini tinggal isi. Jadi kita mulai dari urutan soal ini, kita buat selanjutnya pertanyaan. Nah, oke. Nah, misalnya rukun Islam kelima adalah titik-titik. Nah, pilihan ganda ya, misalnya puasa, kemudian haji, kemudian sholat, kemudian misalnya zakat. Oke, lalu kunci jawabannya, jadi kita tinggal menentukan kuncinya, pilih lagi di sini, poinnya sudah ada. Ya, misalnya rukun Islam yang kelima ya, misalnya ini. Ya, selesai. Oke. Kemudian selanjutnya terserah Bapak Ibu soalnya seperti apa. Jika ada gambarnya di sini juga disediakan fasilitas ya, misalnya ini sama persis di laptop Bapak Ibu, cuma ini ya sedikit sempit, sedikit agak ribet, tapi bisa kita lakukan dengan Android. Oke, kita hapus saja ini Bapak Ibu. Kita mau membuat soal yang versi lain. Oke. Nah, anggaplah saya hanya membuat 2. Terhapus tadi ya. Waduh, bisa 1 ini. Oke, saya hanya menyisakan 1. Apa boleh buat? Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini tadi soal pilihan ganda ya. Nah, sekarang kita mau membuat soal isian. Jadi kita pisahkan dengan cara membuat bagian lagi seperti ini. Kita pilih lagi yang ini tadi, yang sudut kanan paling kanan, sudut bawah paling kanan itu untuk menambah bagian yang sama dengan ini, icon sama dengan. Lalu kita pilih di sini misalnya soal isian. Nah, kemudian di sini jawablah dengan singkat. Oke. Lalu klik tanda tambah yang sebelah kiri ini, yang bawah kiri ini, yang ini ya, untuk menambah pertanyaan. Jadi tambahkanlah pertanyaan, tentunya isian ya, misalnya ada berapa ya suku di Sulawesi Selatan. Oke. Nah, di sini ada pilihan ganda, jadi kita ganti jenis jenis soalnya menjadi jawaban singkat. Boleh juga paragraf. Di sini juga ada centang drop ya. Itu Bapak Ibu boleh melihat seperti apa kalau misalnya dia centang, ada drop, ada paragraf. Nah, karena ini adalah isian, tentu kita pilih jawaban singkat. Oke, dan kita aktifkan opsi wajib diisi. Nah, ini juga nanti kita karena ini adalah isian, itu tidak harus kita periksa manual, walaupun misalnya di sini ada poin, misalnya kita kasih 2, kemudian di sini harus ada jawaban pasti ya. Jawaban pasti untuk menentukan jawabannya ya, misalnya ada 7. Jadi kalau siswa menulis misalnya angka 7 juga di sini, siapa tahu ada menulis dengan angka atau huruf.
mungkin juga dengan huruf kecil semua, mungkin juga dengan huruf besar semua. Jadi ini opsi-opsi jawabannya. Nah, bagaimana kalau misalnya siswanya membuat yang lain ya. Nah, hapus. Jadi kalau siswa dapat angka 7, menjawab angka 7, mendapat 7 dengan tulisan huruf besar di awal, huruf kecil semua, huruf besar semua. Nah, tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Oke, kemudian kita pilih selesai. Nah, begini caranya Bapak Ibu membuat soal di HP. Selanjutnya kita mau, ini juga bisa kita mengganti temanya ya, seperti ini. Jadi kita pilih gambar. Sama sih di laptop ya. Sekarang saya pilih yang ini. Sisipkan. Kemudian warnanya saya pilih warna merah. Kemudian tambahkan. Lalu pilih terapkan. Oke, nah seperti ini soal kita Bapak Ibu. Cantik juga ya. Nah, lalu selanjutnya kita kirim ya. Nah, kita ke atas, di sini ada tanda panah ke kanan Bapak Ibu ya. Kita pilih kirim, kemudian sama di laptop Bapak Ibu, kita ambil yang di tengah ini ya. Kemudian juga kita bisa perpendek, kemudian kita salin. Jadi sama Bapak Ibu. Nah, lalu kita masuk, kita tutup ini, lalu kita kirim ke WA. Nah, ini saya simpan sebagai arsip saja di sini. Oke, kemudian kita tempel, lalu cek. Nah, jadi siswa pada saat dia klik link ini Bapak Ibu, kita coba masuk di sini. Nah, ini soalnya yang kita buat tadi. Jadi namanya Ani. NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berikutnya ya 31. Nah, kemudian setelah pilihan ganda selesai semua, karena tadi hanya satu yang saya sisakan Bapak Ibu, harusnya ada 2. Nah, pilih berikutnya. Nah, kemudian lalu menjawab misalnya angka 7. Kemudian kirim. Oke, lihat akurasi. Nah, ini akurasinya. Jawaban kita. Jadi muncul ini Bapak Ibu soal kita. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang bagaimana cara melihat ini Google Form kita tadi, kita pilih yang tanda pensil ini ya. Nah, sekarang untuk melihat respon, jadi kita buat respon di sini Bapak Ibu. Kita klik respon ini. Nah, sekarang sudah ada respon 1. Langsung saja kita klik yang warna hijau ini ya, membuat spreadsheet. Ya, kita ketuk yang itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita berikan judul. Wah, ini tadi lupa berikan judul ya Bapak Ibu. Nah, misalnya jawaban. Ya, jawaban soal UTS. Ya, seperti itu saja. Kemudian klik yang buat ini. Nah, buat. Pilih buat. Pilih email ya. Kemudian oke. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Skornya 7. Nah, oke, 7 dari 7. Jadi tadi itu benar ya. Ini tadi angka 7 kita benar. Jadi ini tadi skornya 2 yang di pilihan ganda, 5 di pilihan ganda. Jadi skornya semua 7. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Untuk membuka soal yang tadi itu, Bapak Ibu harus masuk di drive-nya ya. Jadi ini kita masuk di aplikasi Google, baru kita buka drive kita. Lalu kita lihat soal yang
yang baru saja tadi kita buat. Nah, pada video sebelumnya sih saya sudah memberikan tutorial ya kepada teman-teman bagaimana dengan menggunakan laptop. Ya, jadi itu lebih mudah kayaknya kalau menggunakan laptop. Bukan berarti dengan HP tidak bisa, tapi juga bisa. Terserah Bapak Ibu, silakan kita mau menggunakan apa. Oke, ini bagusnya tadi kita judulnya apa tadi ya? Kita lupa tadi memberikan judul. Yang jelasnya nanti itu Bapak Ibu soal kita dan file responnya siswa itu ada di bagian sini Bapak Ibu. Di bagian drive kita. Jadi kita masuk di drive kita untuk melihat jawabannya siswa. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.